Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Kembali lagi bersama saya Andri Riana di YouTube kita. Ini materi untuk kelas 9 ya, bab kedua tentang listrik dinamis. Oke, listrik dinamis ya guys ya. Kemarin sudah dibahas di kelas bahwa perbedaan statis dan dinamis itu, kalau statis itu artinya diam ya. Listrik statis itu listrik yang diam. Maksudnya kita membahas dari asal usul listriknya dahulu. Dari mulai atom ya, terbagi lagi menjadi proton, elektron, dan neutron gitu. Kemudian ada hukum Coulomb dan medan listrik. Itu di listrik statis. Sedangkan di listrik dinamis itu dinamis artinya adalah bergerak ya. Jadi di sini listrik yang bergerak. Nah, artinya di sini kita akan membahas arus listrik. Kan arus listrik itu bergerak ya, mengalir gitu. Ada hambatan, ada tegangan, kemudian ada hukum Kirchhoff, ada hukum Ohm dan masih banyak lagi gitu ya. Oke guys, langsung aja guys. Wah, kesetrum guys. Nah, jadi listrik ciri listrik itu ya kesetrum gitu. Tapi kita jangan takut lah kalau misalkan kita tahu teorinya gitu ya. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari listrik ini kita dapat berubah menjadi Eudora, hero, Meg listrik. Oke guys, next. Mana nih guys. Oke, ini dia. Yang pertama kita harus tahu arti dari arus listrik dan arus elektron ya. Bahwasanya kita tahu bahwa di listrik statis yang bergerak, muatan yang bergerak itu atau yang berpindah itu adalah elektron. Jadi ketika kita menggosokkan penggaris ke rambut, gosok, kemudian dekatkan ke potongan-potongan kertas kecil, nah itu potongan kertas kecil itu bakal nempel ke penggaris tersebut gitu. Kenapa? Ya karena ada perbedaan elektron. Jadi yang berpindah itu elektron. Ya, jadi yang bergerak itu elektron, bukan proton, bukan neutron. Nah, di listrik dinamis gimana nih? Arus listrik dan arus elektron itu hubungannya gimana? Nah, kita ada rangkaian listrik yang sederhana ya. Coba. Ini ada sumber listrik, misalkan dari batu baterai ya, bisa juga dari aki kan sumber listrik ya, dari PLN gitu ya, dari belut listrik, dari Iudora bisa. Kalau sederhananya ini dari batu baterai yang murah lah di pasar-pasar atau di toko-toko banyak. Batu baterai ABC atau alkalin bebas ya, yang penting batu baterai. Ada beda potensial nih, ada yang positif, ada kutub positif, ada kutub negatif ya, batu baterai itu ya. Ini ya arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Nah, ini ibaratkannya saklar. Kalau saklarnya cetrekin gitu ya, ditutupin dari rangkaian tertutup itu lampunya akan menyala. Next. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini saklar ketika dinyalain, nah gitu akan ada arus listrik. Ya, arus listrik itu yang merah. Nah, gitu dan ada arus elektron. Sini deh biar kelihatan deh. Nah, seperti ini ya. Jadi arus listrik adalah arus yang bermuatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi arus listrik itu arahnya dari yang positif. Ketika saklarnya ditutup atau dinyalain ya atau rangkaian tertutup, ini akan mengalir dari positif ke negatif arus listrik gitu ya. Sedangkan kalau arus elektron itu kebalikannya, dia dari negatif ke positif. Beda ya. Ini positif tuh cirinya besar tinggi ya. Coba saya gambar deh. Nah, ini positif tuh kayak gini. Rangkaiannya tuh positif, yang ini negatif gitu ya. Kalau di gambar-gambar gitu. Nah, ini saklar tertutup ya, ini saklar. Kalau kebuka gini gitu. Nah, itu kalau kebuka gitu.
Arus elektron itu dari potensial rendah ke potensial tinggi, kebalikannya ya. Jadi arus listrik dari tinggi ke rendah, kalau elektron dari rendah ke tinggi. Kalau listrik dari positif ke negatif, kalau arus elektron dari negatif ke positif. Pintar sekali ya guys ya. Next ya guys ya. Nah, yang kedua, menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian listrik. Oke, kenapa nih lampu bisa menyala? Kenapa nih TV bisa menyala? Kenapa nih AC bisa menyala? Ya karena dijetregin kan, ada saklar ya. Itu kita ibaratkan aja lampu lah. Kalau lampu, kalau saklarnya di on kan, itu menyala, ya enggak? Nah, ciri saklar di on kan itu adalah untuk mengalirkan arus listrik ya, dari sumbernya ke lampu, supaya lampunya nyala gitu. Jadi ketika di on kan itu rangkaiannya menjadi tertutup, seperti ini nih. Ada rangkaian terbuka itu, saklarnya masih off. Nah nah ini yang ini nih. Nah ini saklarnya off nih, yang ini nih, masih terbuka, belum di-on-kan, ini posisi off ya. Jadi saklarnya terbuka, tidak ada arus listrik yang mengalir karena jalannya putus gitu ya. Artinya ketika saklarnya terbuka nggak ada jalan buat listrik mengalir, seperti itu. Nah ini nih, ini terputus nih di sininya nih ya kan. Itu kan dari sini nih, positif itu ya, apa, arus listrik itu, sini set, "Ah kok putus jalannya?" Ah, jadi nggak bisa mengalir dia, gitu ya. Jadi balik lagi, nggak ada arus listrik, nggak ada yang berjalan, gitu. Nah, cirinya lampunya mati, kan di-off kan ya, kalau di-off kan mati lampunya, nggak ada arus listrik. Arus listrik tidak mengalir karena jalannya putus, terbuka, gitu. Itu rangkaian terbuka. Ini ada rangkaian tertutup, sini deh. Rangkaian tertutup seperti apa nih? Mana ya? Wih, kok keblok sih? Oke, ini dia. Nah, wah ditutupin, cetrek. Nah, ibaratkan di saklarnya di-on-kan, dicetrekin. Maka lampunya akan menyala karena ada arus listrik. Nah, seperti ini gambarnya. Kok masih terbuka sih? Oh, nih. Nah, jadi tertutup. Ketika tertutup ada pergerakan arus listrik dan elektron. Seperti itu ya, guys ya. Nah, kalau misalkan, saklarnya di-on-kan atau rangkaiannya tertutup, itu akan ada arus listrik sehingga lampunya menyala, arus listriknya mengalir, seperti itu ya, guys, ya. Oke, ini apa nih? Arus listrik dapat mengalir jika dalam rangkaian tertutup. Ya, ingat, jadi arus listrik itu mengalir ketika rangkaiannya tertutup. Artinya saklarnya di-on-kan. Nah, kalau saklarnya di-on-kan, rangkaiannya tertutup, gitu. Paham ya, guys, ya? Next. Ini nih, ibaratkan ada apa ya, seperti air gitu ya, listrik itu seperti air. Kalau air itu mengalir dari, tempat tinggi ke tempat yang rendah, gitu. Kalau arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah, sama aja ibaratkannya seperti itu. Kan air mengalir dari pegunungan gitu ya, kemudian bermuara di laut, seperti itu. Nah, kalau listrik dari yang potensialnya tinggi ini air ya, air nih, ini kan lebih tinggi kan, ketinggiannya lebih tinggi kan, yang A gitu. Yang B ini rendah, sehingga air akan mengalir dari A ke B, seperti itu, karena potensialnya tinggi nih, ya. Kalau udah seimbang, ya itu nggak bakalan mengalir lagi. Jadi air mengalir dari, tempat tinggi ke tempat yang rendah, sampai seimbang, nah, seperti itu. Mana nih gambarnya nih? Nah, dibuka. Nah, ini kok gambarnya masih tinggi ya, harusnya seimbang ya. Seperti itu. Jadi seimbang. Kalau udah seimbang itu nggak bakalan air mengalir lagi, ya. Seperti itu. Ini mah itu kotratan-kotratan apa nih?
Oke, arus air dapat mengalir jika ada perbedaan energi potensial ya. Ini potensialnya beda nih yang A dan yang B ya. Potensi itu berpotensi ya, energi yang mempunyai potensi. Dan ini lebih besar nih, lebih tinggi. Ini lebih rendah. Makanya air mengalir dari potensi tinggi ke potensi rendah atau dari dataran tinggi ke dataran rendah. Seperti itu ya guys ya. Next ya guys ya. Apa nih? Strum-strum gitu ya? Coba dong. Ibaratkan, tadi kan air ya, ini listrik nih. Ibaratkan ada listrik itu mempunyai, apa nih, plus itu apa, proton ya. Protonnya berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini benda A mempunyai protonnya 8. Benda B punya proton 4. Nah, beda kan, potensinya beda kan, yang ini mah 8, yang ini mah 4, gitu. Maka ketika ada konduktor nih, yang A itu potensinya tinggi karena 8 nih, beda kan, lebih banyak, protonnya. Yang B potensinya rendah karena lebih sedikit protonnya. Nah, ketika ada konduktor. Konduktor itu apa? Ada yang tahu? Konduktor itu adalah, apa, alat yang bisa menghantarkan listrik atau panas ya. Contohnya apa yang paling mudah itu besi gitu ya, sendok, itulah, baja, ya. Nah, kalau misalkan ada perbedaan potensi, potensi rendah, potensi tinggi. Nah, kalau kalau listrik kan dari potensi tinggi ke potensi rendah nih. Kalau elektron itu dari potensi rendah ke potensi tinggi. Sehingga elektron dari B itu akan pindah ke A. Mana nih? Contohnya seperti ini nih, coba lihat. Mana nih? Ada konduktor gitu disambungin sama konduktor. Nah, elektron dari B itu akan pindah ke A karena perbedaan potensi. Ingat, elektron itu berpindah dari rendah ke tinggi. Nah, gitu. Jadi netral gitu ya. Arus listrik dari sini ke sini, elektron dari sini ke sini gitu. Sehingga ini akan seimbang. Seperti tadi ya, kalau arus air ketinggiannya seimbang, kalau ini jumlah elektron neutronnya seimbang. Jadi kalau udah seimbang tidak akan ada lagi yang mengalir. Seperti itu. Nah, ini nih apa nih? Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Enggak kelihatan sih. Tutupin aja lah ini. Ojek. Seperti itu. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Tadi kan potensinya ini lebih tinggi, ini lebih rendah yang B. Gitu. Next. Kebluk. Wih, kebluk. Kebluk ya guys ya. Next. Nah, kita sekarang bahas tentang kuat ya. Tadi kan arus listrik apa mengalirnya gitu ya. Nah, sekarang kuat atau besarnya. Kuat arus listrik. Kalian sudah tahu kan kalau udah belajar juga di kelas 7 bahwa nah, kuat arus listrik itu merupakan apa? Besaran pokok ya. Artinya bukan besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7 kan. Ada 7 besaran pokok. Ingat-ingat lagi ya kuat arus listrik. Satuannya apa? Satuannya adalah ampere ya, ingat-ingat ampere bukan ampera, ampera itu warung makan, kalau ini ampere, A ya, satuannya adalah A besar, singkat ampere, seperti itu. Nah, di sini ada rangkaian listrik, ada sumber listrik dari batu baterai, kemudian ada saklar, kemudian ada lampu. Lampu ini sebagai ciri bahwa di sana ada arus listrik atau tidak, nah, seperti itu. Next. Nah, ketika saklarnya di-on-kan atau rangkaiannya tertutup itu akan membuat lampu menyala. Nah, seperti ini contohnya. Geser dong. Next. Mana nih? Kebluk nih. Apa tuh? Ampere meter. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Jadi arus listrik itu mengalir, ingatlah. Arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah ketika rangkaiannya tertutup atau saklarnya di-on kan. Seperti itu.
Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik, sehingga mempunyai persamaan I. Kuat arus listrik itu disimbolkan dengan huruf I besar ya. I sama dengan Q. Q besar dibagi T. T kecil. Apa itu I? I adalah kuat arus listrik. Ya, sudah belajar kan di kelas 7 bahwa kuat arus listrik merupakan besaran pokok dengan simbol I dan mempunyai satuan ampere, bukan ampera, ampere. Sedangkan Q adalah muatan ya. Kemarin sudah belajar di listrik statis bahwa Q adalah muatan, satuannya C ya, bisa disingkat C besar. Artinya dari kata coulomb. Kemudian T itu adalah waktu. Mempunyai satuan second. Second bukan bekas, tapi second. Bahasa Inggrisnya itu detik ya, seperti itu. Jadi I sama dengan Q dibagi T, seperti itu. Itu persamaan untuk kuat arus listrik. Supaya lebih paham, kita ke contoh soal aja lah ya. Ya guys ya. Contoh soal. Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. Oke, saya bacain deh. Sambil saya isi ya. Ini geser dulu ya guys ya. Geser yang ke satu di sini. Contoh, sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu adalah 0,5 ampere. A itu ampere. Dan lampu dinyalakan selama 2 menit. Berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Diketahui I. I itu apa tadi? Kuat arus listrik. Berapa? 0,5 ampere. Ini satuannya sudah sesuai ya guys ya. Jadi nggak usah dirubah lagi. Sudah ampere 0,5. Kemudian waktunya berapa? 2 menit. Nah, ini satuannya belum sesuai. Jadi kita harus merubahnya ke second atau ke detik ya. Jadi ingat 1 menit berapa detik guys? 1 menit itu 60 detik. Jadi kalau 2 menit berarti 2 dikali 60. 2 kali 60 sama dengan 120 second. Berarti 2 menit adalah 120 detik atau 120 second. Jadi tulis T-nya, ini T-nya harus kecil lah. Oh, T besar nih. Waktunya adalah 120 second gitu. Karena satuan waktu yang internasional adalah second ya, bukan menit. Jadi kita harus rubah dulu dari menit ke second seperti itu. Ingat, kok kenapa nih kayak gini? Delete. Delete ya guys ya. Ingat, tadi persamaan kuat arus adalah I sama dengan Q. Q dibagi dengan T. Nah, I-nya ada, T-nya ada. Nah, sekarang kita akan mencari muatannya, besar muatannya atau Q-nya. Nah, ini rumus dasarnya kayak gini, I sama dengan Q dibagi T. Sehingga kalau kita cari Q, itu sama dengan I dikali T. Ya, seperti itu. Jadi I dikali dengan T ya guys ya. I dikali T. I-nya berapa? 0,5 guys. Ada guys di sana guys yang diketahui guys. T-nya berapa? T-nya 120. Seperti itu guys. 0,5 dikali 120 artinya 0,5 itu berapa? 0,5 itu setengah ya. Setengah dikali 120. Artinya 120 dibagi 2 nih artinya ya. 120 dibagi 2. Berapa? 60. Ya, jadi setengah dikali 120 adalah 60 C. Jadi hasilnya adalah muatannya adalah 60 coulomb. Seperti itu ya guys ya. Paham tidak guys? Semoga kalian paham guys. Kalau tidak paham nanti kita diskusikan di kelas. Kalau masih tidak paham kalian belajar di YouTube Bapak. Semoga video ini tidak menghibur. Jangan lupa dislike, report, dan unsubscribe. Sekian saja dari saya.
See you.